Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa dan juga siswi SMP Negeri 2 Wanayasa yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 pada pertemuan yang ke-10. Langsung saja, hari ini kita masih akan membahas bab 3 berkenaan dengan teks eksposisi, di mana materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SMPN Negeri 2 Wanayasa, kita semua pasti bisa. Mari semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Tekad kita tidak akan hilang. Bersama kita meraih cita-cita. Langsung saja kita pada materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki 3 struktur. Yang paling atas adalah tesis. Tepat di bawah tesis terdapat rangkaian argumen. Dan yang terakhir terdapat penegasan ulang. Kita bahas satu persatu. Yang paling atas struktur dari teks eksposisi adalah tesis. Tesis berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua adalah rangkaian argumen, yaitu berisi sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan. Pada bagian ini pun terdapat fakta dan opini. Jadi, pada bagian rangkaian argumen ini, kalian akan menuliskan fakta dan juga opini yang akan memperkuat pernyataan yang kalian tulis di bagian tesis. Contohnya, apabila pada bagian tesis kamu menyebutkan warna merah itu bagus, maka pada bagian rangkaian argumen kamu akan membuktikan dengan memberikan fakta dan juga opini kenapa kamu mengatakan kalau warna merah itu bagus. Dan setelah kamu selesai menuliskan bagian rangkaian argumen, maka struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Pada bagian penegasan ulang, kamu akan menuliskan perumusan kembali secara ringkas, sering pula disebut penutup atau kesimpulan. Berarti kamu menuliskan kembali atau memperkuat kembali pernyataan yang sudah ditulis pada bagian tesis dan juga rangkaian argumen. Bisa dipahami ya? Langsung kita lanjutkan. Perhatikan struktur teks eksposisi. Terdapat 3 struktur teks eksposisi, yaitu tesis. Setelah tesis terdapat rangkaian argumen. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Posisi struktur ini tidak bisa diubah-ubah. Yang paling atas adalah tesis. Setelah kamu selesai menuliskan bagian tesis, maka kamu menuliskan bagian rangkaian argumen. Dan yang terakhir kamu menuliskan bagian penegasan ulang. Pada bagian tesis, kamu menuliskan pandangan kamu terhadap masalah yang akan kamu tulis. Setelah kamu memberikan pandangan kamu, lalu kamu menuliskan rangkaian argumen, yaitu fakta dan juga opini yang mendukung bagian tesis. Dan yang terakhir adalah kamu menulis kesimpulan pada bagian penegasan ulang. Bisa dipahami ya? Langsung kita praktek pada contoh di sini. Perhatikan, di sini ada contoh teks eksposisi dan kita telah strukturnya.
Di sini ada teks eksposisi yang berjudul Orang Gemar Bersepeda dan Tidak Gemar Bersepeda. Pada bagian tesis, di sini penulis menuliskan pandangannya terhadap permasalahan ini. Orang gemar bersepeda pada umumnya ialah orang yang mencintai lingkungan dan alam sekitar. Ciri-ciri umum karakteristik yang demikian dia adalah orang yang suka untuk tidak membuang sampah sembarangan, suka bersih-bersih, dan suka untuk berkebun. Terkadang juga orang yang demikian aktif dalam aktivitas pelestarian lingkungan. Itu adalah bagian tesis, pandangan penulis terhadap orang yang gemar bersepeda. Lalu pada bagian argumentasi, sebaliknya, orang yang tak pernah dan tidak suka bersepeda kebanyakan orang kota yang kemana-mana terbiasa naik mobil nyaman, jalan di jalan raya berbalut aspal tebal dan halus. Namun panas saat siang hari matahari terik. Seringkali orang yang demikian akan komplain apabila bertemu jalan yang sempit, kasar, berbatu di lorong-lorong khususnya di desa-desa. Bertentangan dengan orang yang gemar bersepeda, orang yang tidak gemar bersepeda umumnya tidak suka untuk keluar dari ruangan yang penuh dengan fasilitas. Itu menjadikannya acuh terhadap lingkungan dan tidak peduli. Namun orang yang demikian adalah orang yang paling heboh jika ada suatu problem terkait dengan lingkungan. Itu adalah bagian argumen yang memperkuat bagian tesis. Di sini dia menjelaskan mengenai orang yang suka bersepeda itu adalah orang yang suka dengan kebersihan, orang yang suka berkebun, yang tidak suka membuang sampah sembarangan. Diperkuat lagi di sini dia menuliskan ciri-ciri orang yang tidak suka bersepeda. Dan di bagian terakhir adalah bagian penegasan ulang. Dia menuliskan kembali apa yang telah dia tulis di bagian tesis dan argumentasi, yaitu perbedaan orang yang gemar bersepeda dengan orang yang tidak gemar bersepeda cukup jelas, bagaikan surga dan negara. Oleh karena itu, marilah kita jadi orang yang gemar untuk bersepeda dan peduli terhadap lingkungan saat kita melewatinya. Itu adalah struktur dari teks eksposisi. Bisa dipahami ya? Langsung kita lanjutkan. Materi yang berikutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Terdapat 5 kaidah atau aturan kebahasaan yang digunakan pada teks eksposisi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah menggunakan kata teknis atau peristilahan. Kata teknis atau peristilahan adalah kata yang biasa digunakan di dalam bidang tertentu. Contohnya, pada bidang kesehatan biasanya terdapat kata istilah atau kata teknis virus, kuman, dokter gizi, dan lain sebagainya. Lalu, kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata menunjukkan hubungan argumentasi kausalitas. Hubungan kausalitas disebut juga sebagai hubungan sebab akibat yang akan ditandai dengan kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, akhirnya, kemudian, sebaliknya, namun berbeda halnya sebelum itu. Itu adalah contoh kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan kausalitas. Bisa dipahami ya? Lalu langsung kita ke kaidah kebahasaan yang ketiga. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja namun kata kerjanya bukan suatu tindakan yang langsung dilakukan namun buah atau hasil dari pemikiran. Contoh dari kata kerja mental adalah diharapkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, mengagumkan.
Dan yang keempat, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi adalah menggunakan kata-kata perujukan. Contohnya adalah dengan menggunakan kata berdasarkan, merujuk pada data, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan teks eksposisi adalah menggunakan kata persuasif. Kata persuasif adalah kata ajakan. Dan biasanya ditandai dengan kata hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, diharapkan, marilah, dan lain sebagainya. Itu adalah 5 kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kita pelajari hari ini. Bisa dipahami ya? Langsung kita praktek. Di sini ada sebuah teks eksposisi, kita telah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Berdasarkan faktor tersebut, setiap sekolah perlu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan kebersihan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Cara menjaga kebersihan sekolah diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas, dan lain-lain. Diharapkan pembagian piket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Petugas piket biasanya melakukan tugas membersihkan ruang kelas, seperti menyapu kelas, menghapus papan tulis, dan menyiapkan spidol atau kapur tulis. Selain itu, setiap hari Jumat selalu digunakan untuk melakukan kerja bakti, membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan Jumat bersih. Selain lingkungan sekolah bersih, hubungan murid dan guru juga bisa semakin akrab dengan adanya kerjasama. Kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih keberhasilan proses belajar mengajar. Kebersihan lingkungan sekolah akan lebih menjamin kebersihan seseorang dan menyehatkan kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Oleh karena itu, kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap terawat secara berkesinambungan. Kita telah ada 5 kaidah kebahasaan yang kita pelajari. Yang pertama adalah kata peristilahan atau kata teknis, yaitu istilah atau kata yang biasa digunakan dalam bidang tertentu. Di sini membahas mengenai kebersihan lingkungan sekolah. Maka di sini menggunakan kata teknis. Di dalam kebersihan biasanya kita menggunakan istilah sampah, lalu menyapu, lalu kita menggunakan istilah piket kelas, lalu kita juga menggunakan istilah Jumat bersih, kerja bakti. Itu adalah kata istilah atau kata teknis yang digunakan pada kebersihan. Lalu, kaidah kebahasaan yang kedua adalah kausalitas atau hubungan sebab akibat. Di sini ditandai dengan kata oleh, karena, itu. Lalu yang ketiga adalah kata kerja mental, yaitu kata kerja yang merupakan hasil pemikiran. Di sini ditandai dengan kata diharapkan. Lalu yang keempat adalah kata perujukan. Kata perujukan di sini dengan menggunakan kata berdasarkan faktor tersebut merupakan kata perujukan. Dan yang terakhir adalah kata persuasif yang merupakan ajakan. Di sini terdapat kata ajakan dengan ditandai kata perlu. Itu adalah kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Bisa dipahami ya? Nah, anak-anak, ingat, sebesar usaha yang dikeluarkan, sebesar itu pula kesuksesan yang akan didapat.
Pertemuan kita pada hari ini sekian dan terima kasih kepada kalian semua yang masih semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan apa yang akan kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan bagi negeri kita yang tercinta, Indonesia. Indonesia. Bukan apa yang akan kita terima, tapi apa yang bisa kita berikan bagi negeri kita yang tercinta, Indonesia. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila, saya perwakilan dari kelas 8E. Teman-teman SMPN Negeri 2 Wanayasa, kita semua pasti bisa. Mari semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Tekad kita tidak akan hilang, bersama kita meraih cita-cita. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melinda Indriani, perwakilan dari kelas 8D. Saya akan menyampaikan kepada seluruh siswa SMPN Negeri 2 Wanayasa, kita semua bisa, mari semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Tekad kita tidak akan hilang, bersama kita meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 2 Wanayasa, kalian semua bisa. Mari semangat belajar di masa pandemi COVID-19. Tekad kita tidak akan hilang, bersama kita meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, siswa-siswi SMP Negeri 2 Wanayasa, tetap semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Kita pasti bisa, tekad tidak akan hilang, bersama kita meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 2 Wanayasa, kita semua bisa. Mari semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Tekad kita tidak akan hilang, bersama kita meraih cita-cita. Dan mari lawan COVID-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker.